Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. It's so easy to see. Perkenalkan, nama saya Reno Mukmin Dermawan dari Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14085200073 dari angkatan 2020. Pada kesempatan video kali ini, saya diminta oleh ibu dosen saya, Ibu Zarina Akbar, untuk membuat video tentang social grace sebagai tanda bukti kalau saya sudah mengikuti UTS dari mata kuliah beliau. Nah, langsung aja, apa sih social grace itu? Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang udah tahu nih tentang apa itu social grace gitu. Nah, tapi mungkin juga banyak dari teman-teman yang belum tahu tentang apa itu social grace. Pada dasarnya, definisi dari social grace itu sendiri adalah etika berperilaku sopan, berkomunikasi dengan baik, dan beretika sesuai budaya setempat. Social grace sendiri ini juga banyak banget konsepnya gitu, punya banyak banget konsep gitu. Apa aja sih konsep dari social grace itu? Nah, konsep dari social grace itu banyak banget nih, mulai dari kerapihan, etika berbicara, body language, etika berpakaian, etika mendengarkan, pokoknya masih banyak banget gitu. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan gitu lebih mendalam tentang konsep social grace, yaitu etika menghormati. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, di sini saya akan menjelaskan konsep dari social grace, yaitu etika menghormati. Nah, mungkin dari teman-teman juga udah banyak yang tahu gitu dan nggak asing dengan kata menghormati itu sendiri gitu. Sebenarnya definisi dari kata menghormati itu sendiri adalah sikap menganggap dan menerima bahwa ada dan lebih atau sama kedudukannya dengan kita gitu. Jadi itu pengertian dari menghormati itu. Nah, menurut saya tuh di luar sana itu masih banyak banget nih orang yang masih belum bisa menerapkan konsep dari social grace menghormati ini gitu. Karena mungkin kurangnya rasa saling menghormati, atau mungkin masih belum mengerti atau masih belum paham tentang cara-caranya untuk menghormati gitu. Nah, di sini saya juga punya apa aja yang harus dilakukan dan apa aja yang tidak boleh dilakukan saat kita ingin menerapkan konsep dari social grace ini gitu. Nah, hal-hal apa aja sih yang harus kita lakukan saat kita ingin melakukan social grace ini gitu. Yang pertama itu ada bersikap baik dan santun kepada orang lain. Jadi kita harus menunjukkan rasa respect kita kepada orang lain untuk memahami perasaan orang lain itu. Dan semua orang itu ingin diperlakukan dengan baik itu, termasuk kita dan kalian juga gitu. Jadi perlakukan orang dengan sebagaimana ia diperlakukan. Dan yang kedua itu ada bersikap sopan kepada orang lain, karena bersikap sopan itu adalah salah satu cara untuk menghormati orang lain. Dan yang ketiga itu ada tunjukkan respect saat berada di tempat umum. Jadi pastikan kita tuh menghormati orang lain gitu saat kita berada di tempat umum, ada di area umum, fasilitas umum yang digunakan oleh banyak orang gitu. Jadi menurut saya masih banyak banget nih orang-orang di luar sana yang kurang menghormati saat berada di tempat umum. Seperti contohnya itu kayak menolak antrian, itu tuh menunjukkan rasa kurang menghormati orang lain juga gitu. Dan yang keempat itu ada menghargai bumi dan semua makhluk hidup. Nah, menunjukkan respect ini nggak cuma harus sama orang lain, tapi kita juga harus menghormati seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bumi tempat kita tinggal sendiri. Karena kita hidup di bumi ini harus saling menghormati, termasuk juga pada seluruh makhluk hidup. Dan yang terakhir itu ada hargai milik orang lain. Nah, menggunakan barang orang lain seenaknya itu adalah tindakan yang tidak sopan dan tidak menghormati sama sekali. Kita bisa meminta izin dulu sebelum kita mau meminjam barang orang lain tersebut. Dan menurut saya juga ini banyak banget di luar sana orang yang masih belum bisa menghormati barang atau milik orang lain tersebut ini, karena minjem barang temannya dengan tanpa meminta izin adalah salah satu tindakan yang tidak menghormati milik orang lain.
Selanjutnya ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat kita ingin menerapkan social grace ini. Yang pertama itu jangan melakukan diskriminasi. Jadi kita harus menghormati semua orang, bukan hanya orang yang kita kenal dan orang yang mempunyai jabatannya yang lebih tinggi dari kita gitu. Tapi semua orang harus kita hormati, harus kita samaratakan. Yang kedua itu jangan mengeneralisasikan orang lain. Saat kita berada di tempat umum, kayak misalkan contohnya di area-area publik itu, kita jangan menilai orang berdasarkan agamanya, berdasarkan rasnya, berdasarkan gendernya, berdasarkan sukunya, atau aspek-aspek lain gitu. Terus yang terakhir ada jangan menuntut untuk dihormati. Nah, biarkan orang lain menghormati kita tanpa kita meminta kepada mereka. Seperti contoh, misalkan kalian adalah seorang pimpinan dan kalian dengan seenaknya meminta untuk dihormatin tanpa kalian menunjukkan rasa respect pada bawahan kalian. Menurut saya itu adalah tindakan yang salah. Sebaiknya kalian harus menunjukkan rasa respect kalian dulu terhadap karyawan kalian atau bawahan kalian, dan pasti dengan sendirinya tuh bawahan kalian tuh pasti akan menunjukkan rasa respect juga ke kalian gitu. Nah, tadi itu adalah apa aja yang harus kita lakukan dan apa aja yang nggak boleh dilakukan saat kita ingin melakukan social grace ini. Nah, selanjutnya itu apa sih tujuan kita belajar dari social grace ini? Nah, tujuan kita belajar dari social grace ini adalah untuk kita bisa lebih menghormati antara sama makhluk hidup. Karena kita hidup di dunia ini saling berdampingan, dan diharapkan juga kita bisa saling menghormati, terutama di lingkungan keluarga, di lingkungan teman, di lingkungan masyarakat, dan juga bisa menimbulkan rasa saling menghormati. Nah, sekarang saya udah bikin beberapa contoh video tentang menghormati ini, dan langsung aja kita ke videonya. Nah, pada lingkungan keluarga ini, kita bisa menerapkan social grace ini dengan cara mencium tangan orang tua kita saat kita ingin berpergian. Dan juga jangan lupa mengucapkan salam saat kita ingin berpergian. Setelah kita dari berpergian, jangan lupa kita mengucapkan salam lagi dan mencium tangan kedua orang tua kita lagi. Selain itu, cara lain kita menghormati di lingkungan keluarga, kita bisa mendengarkan semua perintah dan nasihat kedua orang tua kita. Dan menggunakan bahasa dan tutur kata yang sopan saat berbicara dengan orang tua kita. Pada lingkungan masyarakat, kita bisa nih mulai dari hal-hal simpel seperti saling menegur sapa dengan tetangga sebelah rumah. Atau juga bisa nih dengan mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, pada video ini saya sedang berada di lingkungan masyarakat
yang memiliki peraturan mewajibkan untuk menggunakan masker saat masuk ke lingkungan tersebut. Itu juga merupakan salah satu cara kita menghormati di lingkungan masyarakat. Let's call some friends over for a game of poker or so. Well, I don't know about that. Or should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know about that. There's a whole list full of all the things we can do, but I wanna do none. Nah, pada lingkungan teman, dikarenakan masa pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu, akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan media video call. Nah, tapi kita tetap masih bisa loh menghormati teman walaupun hanya melalui video call. Contohnya pada video ini, saya menghormati teman saya dengan cara mendengarkan dia saat berbicara. Tidak memotong pembicaraan teman saya saat teman saya sedang berbicara. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. Dan juga yang terakhir, berpikir dulu sebelum berbicara. I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna. Nah, maksud dari berpikir dulu sebelum berbicara ini adalah agar kita memilih kata-kata yang sekiranya tidak menyinggung perasaan teman kita nanti. Let's call some friends over for a game of poker or so. Well, I don't know about that. Or should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know about that. There's a whole list full of all the things we can do. Nah, itu semua tadi adalah cara menghormati di lingkungan teman. So you can just keep trying and I'll just keep saying I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for. Nah, gimana nih setelah nonton video saya dari awal sampai akhir? Kira-kira udah pernah ngerti belum nih pengertian dari social grace, konsep-konsep dari social grace, bagaimana cara kita menerapkan social grace ini di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan teman, apa aja yang boleh dan apa aja yang tidak boleh dilakukan saat kita ingin melakukan social grace ini. Nah, semoga video barusan bisa menjadi bermanfaat dan bisa menjadi media mencari ilmu atau menjadi referensi untuk kita semua belajar tentang social grace. Oh ya, maaf juga kalau misalkan banyak kekurangan di dalam video ini dan juga ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Semoga kedepannya bisa menjadi pelajaran untuk saya sendiri dan bisa menjadi lebih baik lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu tentang social grace, konsep-konsep lain dari social grace, kalian bisa banget nih nonton di channel YouTube ini, karena di sana teman-teman saya juga membuat tentang konsep-konsep lain dari social grace. Contoh-contohnya banyak nih, pokoknya kalian bisa langsung aja nonton di sana. Dan juga kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, dan kalau misalkan ada kritik atau saran, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's a whole list full of all the things we can do, but I wanna do and none, wish that you did too. So you can just keep trying and I'll just keep saying I don't know about that. 'Cause it's my lazy